Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Untuk pertemuan kali ini saya akan membahas materi tentang peluang kejadian. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Kompetensi dasar 3.26 menentukan peluang kejadian. 4.26 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan peluang kejadian. Peluang sampel. Percobaan atau eksperimen adalah suatu kegiatan yang dapat memberikan beberapa kemungkinan. Ruang sampel adalah himpunan semua hasil yang mungkin dari suatu percobaan dan dilambangkan dengan S. Kejadian atau peristiwa adalah himpunan bagian dari ruang sampel dan dilambangkan dengan A. Peluang kejadian. Peluang atau nilai kemungkinan adalah perbandingan antara kejadian yang diharapkan muncul dengan banyaknya kejadian yang mungkin muncul. Bila banyak kejadian yang diharapkan muncul dinotasikan dengan NA dan banyaknya kejadian yang mungkin muncul, ruang sampel S dinotasikan dengan NS, maka peluang kejadian A ditulis PA sama dengan NA per NS. Ruang suatu kejadian nilainya berkisar antara 0 dan 1. Ditulis PA antara 0 sampai dengan 1. 0 itu artinya bahwa kejadian itu benar-benar tidak akan terjadi, dan nilainya 1 adalah bahwa kejadian itu benar-benar akan terjadi. Contoh peluang kejadian. Pada percobaan pelemparan seperti uang logam satu kali, tentukan A. ruang sampelnya, B. peluang muncul sisi angka, C. peluang muncul sisi gambar. Yang pertama 1A, ruang sampelnya adalah angka dan gambar. Peluang muncul sisi angka karena di sini sisi angkanya ada 1 dan jumlah ruang sampelnya ada 2, maka peluang sisi angka adalah 1/2. Kemudian yang C, peluang muncul sisi gambar. Di sini permukaan gambar itu menjadi 1, ruang sampelnya 2, maka NS-nya sama dengan 1/2. Contoh yang kedua, pada percobaan pelempar 2 keping uang logam bersama 1 kali, tentukan A. ruang sampelnya, B. peluang muncul keduanya sisi angka, C. peluang muncul keduanya sisi gambar, D. peluang muncul sisi angka dan gambar. Yang pertama, ruang sampel karena di sini ada 2 keping uang logam, maka ruang sampelnya adalah AA, AG, GA, dan GG. Jumlahnya ada 4, jadi berarti NS-nya sama dengan 4. Kemudian B, peluang muncul keduanya sisi angka. Di sini untuk angka berarti AA, di sini jumlahnya AA itu hanya ada 1, NA-nya sama dengan 1, sehingga untuk peluang A-nya sama dengan NA per NS, sama dengan 1/4. Kemudian yang C, peluang muncul keduanya sisi gambar. Keduanya sisi gambar itu hanya ada 1, yaitu GG, maka NA-nya sama dengan 1, sehingga kita peroleh peluang muncul keduanya sisi gambar adalah NA per NS, sama dengan 1/4. Yang keempat, D, peluang muncul sisi angka dan gambar. Untuk peluang sisi angka dan gambar, di sini ada 2, yaitu AG dan GA. Maka kita peroleh NA-nya sama dengan 2, maka kita peroleh untuk P peluangnya adalah NA per NS, sama dengan 2/4. Selanjutnya, contoh yang ketiga di sini adalah dadu. Pada percobaan pelemparan sebuah mata dadu 1 kali, tentukan yang pertama ruang sampelnya, yang ke B, peluang muncul sisi bernomor 4, yang C, peluang muncul sisi bernomor 5. Yang pertama di sini untuk ruang sampelnya, kita tahu bahwa dadu itu angkanya dari angka 1 sampai dengan angka 6. Berarti yang ke kanan kita tuliskan angka 6, yang ke bawah dan kedua juga 1 sampai 6. Kemudian kedua dadu itu kita silangkan. Hasil persilangan ini dari mulai 1, 1, 1, 2,
ada 6. Kemudian 41, 42, 43, 45, 46. Berarti ada 11. Sehingga kita peroleh NA-nya sama dengan 11, NS-nya 36. Sehingga peluangnya sama dengan NA per NS sama dengan 11 per 36. Kemudian peluang muncul sisi bernomor prima. Prima kita tahu angkanya adalah 2, 3, dan 5. Untuk 1 bukan prima. Kemudian kita lihat untuk yang memiliki ada angka 2, 3, dan 5-nya. Jadi kita hitung mulai dari yang ke bawah. 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, 2. 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 5, 3, 6, 3. Kemudian yang 6, 1, 5, 2, 5, 3, 5, 4, 5, 5, 5, 6, 5. Berarti ini sudah ada 18. Kemudian kita hitung yang mendatar. Ini yang belum dihitung adalah kolom 1 dan 4 dan 6. Tadi sudah 18, 2, 1, kemudian 2, 4, 2, 6. Kemudian 3, 1, 3, 4, 3, 6. Kemudian 5, 1, 5, 4, 5, 6. Tambah 9 lagi, 18 tambah 9 jadi 20. NA-nya sama dengan 27, NS-nya 36. Berarti peluangnya adalah NA per NS sama dengan 27 per 30. Mudah banget untuk mengerjakannya. Selanjutnya contoh yang keempat. Pada percobaan pelempar dua mata titik, tentukan yang pertama ruang sampelnya, yang B peluang muncul keduanya berjumlah 7, yang C peluang muncul keduanya berjumlah kurang dari sama dengan 4, yang D peluang muncul keduanya berjumlah lebih dari 9. Untuk yang pertama ruang sampel, dari 1 yang ke kanan, dari 2-nya yang ke bawah. Ruang sampelnya dari mulai 11, 12, 13, 14, 15, 16 sampai dengan 6,6. Ini jumlahnya ada 36 sehingga kita peroleh untuk NS-nya sama dengan 36. Kemudian yang B peluang muncul keduanya berjumlah 7. Berarti kita hitung di ruang sampel ini yang jumlahnya sama dengan 7. Berarti bisa kita hitung di sini. Biasanya itu diulang 6, 1, 5, 2, 4, 3, 3, 4, 5, 2, 1. Di sini biasanya dua diagonal jumlahnya ada 6. Berarti NA-nya 6, NS-nya 36. Sehingga untuk peluangnya A per NS sama dengan 6 per 36 sama dengan 11. Selanjutnya peluang muncul keduanya berjumlah kurang dari sama dengan 4. Jadi kita cari yang jumlahnya kurang dari sama dengan 4. Berarti 4 masih kita hitung 31, 22, 1, 3. Kemudian ini kurang dari 4, 1, 2, 2, 1, 1, 1. Berarti ada 6, 2, NA-nya 6, kemudian NS-nya 36. Sehingga untuk peluangnya adalah NA per NS sama dengan 6 per 36 sama dengan 11. Kemudian untuk yang D peluang muncul keduanya berjumlah lebih dari 9. Di sini untuk lebih dari 9 berarti jumlah 9 kita hitung. Berarti yang 63, 54, 45, 36 tidak kita hitung. Berarti yang kita hitung adalah yang jumlahnya 10, 11, 12. Yaitu 64, 55, 46, 56, 65, dan 66. Jumlahnya pun ini ada 6. Sehingga NA-nya sama dengan 6, NS-nya sama dengan 36. Sehingga kita peroleh untuk peluangnya sama dengan NA per NS sama dengan 6 per 36 sama dengan 11. Selanjutnya untuk contoh yang kelima. Suatu kota berisi 10 kelereng yang terdiri dari 6 kelereng merah dan 4 kelereng biru. Dari kotak tersebut diambil 3 kelereng secara acak sekaligus. Tentukan yang pertama ruang sampelnya, yang B ruang terambilnya semuanya kelereng merah, yang C ruang terambilnya semuanya kelereng
C3 sama dengan 10 faktorial dibagi 10 min 3 faktorial kali 3 faktorial sama dengan 10, 9, 8, 7 faktorial 3, 2, 1. Kemudian kita sederhanakan sehingga sisanya di sini adalah 10 kali 3 kali 4 sama dengan 100. Di sini angka 10 ini diperoleh dari jumlahnya banyaknya kelereng. Kemudian untuk yang 3 diperoleh dari banyaknya kelereng yang diambil. Kemudian yang B, peluang terambilnya 3 kelereng merah. Maka di sini kita pastikan merah biru. Merahnya 6. Maka kok 6 di sini karena jumlah merah itu ada 6. Kemudian 3, kenapa 3? Karena di sini yang diambil adalah kelereng merahnya adalah 3. Kemudian 4C0. Ini untuk yang 4C0. Kenapa 4C0? Karena 4 di sini adalah jumlah kelereng biru. 0 di sini adalah biru, tidak ada yang terambil. Sehingga kemudian untuk NX-nya sama dengan 10C3 sudah kita cari, hasilnya adalah 120. Kemudian kita cari satu persatu, 6C3, kemudian 4C0. Yang pertama 6C3, 6 faktorial dibagi 6 min 3 faktorial kali 3 faktorial. Dan kita selesaikan 6 kali 5 kali 4 kali 3 faktorial 3 faktorial 3 kali 2 kali 1. Kemudian kita sederhanakan. Kemudian hasilnya adalah tinggal 5 kali 4 sama dengan 20. 4C0 sama dengan 4 faktorial dibagi 4 min 6 faktorial kali 6 faktorial sama dengan 4 faktorial dibagi dengan 4 faktorial sama dengan 4 faktorial dibagi dengan 4 faktorial sama dengan 1. Sehingga untuk peluang terambil 3 merah itu adalah Na per NX sama dengan 20 kali 1 dibagi dengan 120 sama dengan 10. Kemudian yang C, Na-nya merahnya 6C0 birunya 4C3 karena ini adalah minimal, ini adalah peluang terambil 3 biru, semuanya adalah biru. Sehingga untuk yang merah kita tuliskan 6C0, 6 karena ini banyaknya kelereng merah ada 6, 0 karena ini merah tidak ada yang terambil. Kemudian untuk yang biru 4C3 itu kenapa? Karena yang 4 itu diperoleh dari banyaknya punya kelereng biru, 3 itu diperoleh dari banyaknya kelereng biru yang akan terambil. Sehingga kita peroleh 6C0, 4C3. 6C0 sama dengan 6 faktorial dibagi 6 min 6 faktorial 6 faktorial sehingga 6 faktorial dibagi dengan 6 faktorial sama dengan 1. Kita tahu bahwa nilai dari 0 faktorial adalah 1. 4C3 sama dengan 4 faktorial dibagi 4 min 3 faktorial kali 3 faktorial sehingga diperoleh 4 kali 3 faktorial 1 faktorial 3 faktorial sama dengan 1. Sehingga kita peroleh untuk keduanya sama dengan Na per NS sama dengan 1 kali 4 dibagi dengan 120 sama dengan 4 per 120 sama dengan 1/30. Kemudian yang D dengan cara yang sama. Di sini kita mencari bedanya adalah untuk mencari Na-nya. Untuk yang keempat itu adalah peluang terambil 2 merah 1 biru. Kemudian yang E adalah peluang terambil 1 merah 2 biru. Yang penting dalam menghitung peluang dari kelereng dalam kotak ini kita paham cara mencari Na. Yang pertama 6C2. Kenapa 6C2? Karena 6 ini jumlah kelereng merah. 2 karena yang terambil 2 merah. Biru ini 4C1. 4 jumlah kelereng biru. 1 ini adalah jumlah kelereng biru yang terambil. Kemudian mencari NX-nya sama persis. Kemudian hasilnya nanti tinggal dibagi dengan NX. Nanti silahkan dikerjakan untuk bisa memahami apa yang ditulis. Kemudian untuk yang E ini juga sama, merahnya adalah 6C1. Itu dari mana? Karena 6 jumlah kelereng merah, 1 dari banyaknya kelereng merah yang terambil. Biru dari banyaknya kelereng biru adalah 4, 2 adalah banyaknya kelereng biru yang terambil. Bisa dicoba untuk mengerjakan dengan cara yang sama. Selanjutnya frekuensi harapan. Frekuensi harapan adalah banyaknya kemunculan yang diharapkan dalam
Pada percobaan pelemparan sebuah mata dadu 300 kali, tentukan yang pertama ruang sampelnya, yang B peluang munculnya mata dadu bernomor 5, yang C frekuensi harapan munculnya mata dadu bernomor 5. Yang pertama untuk ruang sampelnya, karena di sini dadu itu memiliki 6 angka, yaitu angkanya mulai dari angka 1 sampai dengan angka 6. Maka untuk ruang sampelnya ada NS sama dengan. Kemudian yang B peluang munculnya mata dadu bernomor 5. Nomor 5 itu hanya ada 1. Maka NA-nya sama dengan 1, NS-nya. Maka peluangnya adalah NA per NS sama dengan 1. Selanjutnya, frekuensi harapan. Maka untuk ini tinggal kita kalikan aja untuk peluang dikalikan dengan pelemparan, yaitu peluangnya adalah 1/6 dikalikan dengan pelemparan adalah 300. Sehingga 1/6 kali 300 sama dengan 5. Yang kedua, peluang seorang anak terkena penyakit polio adalah 0,01. Kemudian dari 8.000 anak, berapa kira-kira yang terjangkit penyakit polio? Nah, di sini kita tinggal menghitung aja. Yang terkena itu 0,01, ya tinggal kita peluangnya adalah 0,1. Kemudian dikalikan dengan banyaknya anaknya adalah 8.000. Kemudian kita hitung sehingga kita perhatikan. Jadi banyaknya yang terjangkit polio di sini sebanyak 8.000. Selanjutnya di kejadian majemuk. Kejadian majemuk adalah kejadian baru hasil kombinasi dari beberapa kejadian. Notasi yang digunakan itu seperti N ini adalah irisan, kemudian yang seperti ini adalah gabungan. Bacanya A irisan B adalah kejadian A dan B. A gabungan B adalah kejadian A atau kejadian B atau kedua. PA atau B sama dengan PA ditambah PB dikurangi PA irisan B. PA irisan B sama dengan PA cross PB. Kemudian untuk bisa saya tahu kalian mengerti apa yang saya bilang atau belum, silahkan kalian kerjakan latihan soal berikut ini. Soal yang pertama, pada percobaan pelemparan sebuah mata dadu 1 kali, tentukan peluang munculnya mata dadunya atau 2 kali. Yang kedua, pada percobaan pelemparan 2 buah mata dadu bersama 1 kali, tentukan peluang munculnya mata dadu berjumlah 4 atau 10. Yang ketiga, sebuah kartu diambil secara acak dari seperangkat kartu bridge. Berapa peluang terambilnya kartu as atau kartu berwarna hitam? Yang keempat, suatu kotak berisi 10 kelereng yang terdiri dari 6 kelereng merah dan 4 kelereng biru. Dari kotak tersebut diambil 2 kelereng secara acak. Tentukan peluang terambilnya A keduanya merah, B keduanya biru, yang C keduanya kelereng merah atau kelereng biru. Soal nomor 5, 2 dadu berwarna merah dan biru dilempar secara bersamaan. Berapa peluang munculnya mata dadu 2 pada dadu merah dan mata dadu 3 pada dadu biru? Yang keenam, sebuah uang logam dan sebuah dadu dilempar bersama 1 kali. Berapa peluang munculnya gambar pada uang logam dan munculnya bilang hasilnya pada dadu? Selanjutnya ini adalah soal-soal tentang uang kecil. Soal yang nomor 1, pada percobaan melempar 2 dadu secara sekaligus, peluang munculnya mata dadu berjumlah 8 atau 11. Yang kedua, 4 mata uang koin digabungkan secara bersamaan sebanyak 1 kali. Peluang munculnya 3 sisi angka adalah. Yang ketiga, dari dalam kantong yang berisi 8 bola merah dan 7 bola kuning akan diambil 2 bola secara acak sekaligus. Peluang terambil bola berbeda warna adalah. Di dalam kantong terdapat 6 bola merah dan 7 bola putih. Jika dari dalam kantong tersebut akan diambil 3 bola sekaligus, peluang terambil 2 bola
10 kartu yang diberi nomor 1 sampai dengan 10 untuk undian pengerjaan rumah. Jika seorang siswa mengambil satu kartu secara acak, peluang terambil kartu bernomor ganjil adalah yang nomor 2, seorang guru membuat kartu undian sebanyak 22 yang diberi nomor 1 sampai 20 yang akan dipilih oleh siswa yang mendapatkan nomor soal yang harus dijalankan. Setiap anak diminta mengambil satu kartu undian secara adil. Peluang seorang siswa memperoleh undian bernomor kelipatan nama adalah 5. Tinggal dihitung aja yang kelipatan ada berapa, nomor pilihan berapa. Boleh dijumlahkan, kemudian dibagi dengan uang satu. Uang adalah bukan untuk mengerjakannya. Yang nomor 3, penyakit kolera sedang mewabah di wilayah X yang berpenduduk. Berdasarkan hasil penelitian seorang ahli kesehatan, peluang seorang penduduk wilayah X terjangkit kolera adalah 0,2. Suatu pagi, berita di salah satu surat kabar menyatakan bahwa sebanyak lebih dari 30.000 jiwa penduduk wilayah X menderita kolera. Bagaimana pendapatmu mengenai berita tersebut? Ini tinggal dari kami, dari masing-masing kalimat yang sesuai dengan kenyataan yang ada di soal yang kami pilih. Yang nomor 4, suatu keluarga ingin memiliki 3